أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Hari ini kami melaksanakan acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Berkahi dan ridhoilah acara ini. Ya Allah, berilah kami manfaat yang besar, serta jadikan kegiatan ini sebagai motivasi dan semangat kami dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Komandan Kodim 01 kepada Pertama Letkol Infantri Cabang Aluminium FGS Kalau kamera besar. Assalamualaikum. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun ke-75 TNI, nanti tim escort silakan istirahat aja dulu karena waktunya cukup lama ini. Pak Kastim, silakan aja istirahat aja di depan sana. Ini Manulang sama itu. Ya. Di bawah aja ya. Yang terhormat Baginda yang mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang saya hormati pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saya hormati para pejabat FKPD dari Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian yang mewakili Kajari, kemudian Ketua Pengadilan Negeri, para pejabat OPD yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Pak Marsidik dari BPBD, kemudian ada Pak John dari Satpol PP, kemudian yang saya hormati para tokoh agama. Di sini ada perwakilan dari MUI, Pak Yai, selamat datang. Kemudian dari Parisada Hindu, kemudian dari Persekutuan Budayana, selamat pagi, selamat datang Pak Pendeta, sekaligus yang tertua untuk Persekutuan Gereja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian tak lupa kami juga menyapa para senior-senior kami, para purnawirawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kemudian dengan ibu-ibu warakawuri. Terus kemudian juga ada Ketua FKPPI, Bang Setiabudi, kemudian dari perwakilan para tokoh pemuda dan para prajurit sekalian, para perwira, bintara, tamtama, serta ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini,
kembali saya mengajak kepada kita sekalian untuk tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita sekalian masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang tidak mudah bagi kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan secara khusus pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Makodim 096 Tenggarong, secara khusus di Aula Jatidiri Kodim 096 Tenggarong, dalam rangka untuk kegiatan Ramah Tamah, perayaan dan peringatan hari ulang tahun ke-75 TNI. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini adalah merupakan momentum yang sangat luar biasa bagi kami prajurit TNI, di mana dalam perayaan ini sejatinya kita harus bisa merefleksikan, memaknai secara benar dalam konteks peringatan ke-75 TNI tahun 2020 ini. Kalau melihat dari rentang waktu, memang 75 tahun itu waktu yang bisa dikatakan sangat matang. Dalam perjalanan TNI, mulai dari masa perjuangan merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga sampai dengan saat ini, banyak dinamika yang dihadapi. Sangat dinamis. Peran TNI tidak pernah terlupakan dan tidak akan terpisahkan dari rakyat Indonesia. Jadi kalau orang-orang di luar negara kesatuan Republik Indonesia, di luar negeri sana, selalu menyampaikan bahwa center of gravity-nya kekuatan Indonesia itu adalah bukan secara fisik, bukan terletak pada manpower prajuritnya, bukan terletak pada alutsistanya, bukan, tetapi bagaimana kekuatan itu hadir bersama-sama dengan rakyat. Itu sejatinya adalah center of gravity kekuatan bangsa Indonesia, dan itu juga tergambar daripada doktrin pertahanan kita. Dari perjalanan yang cukup panjang ini tentunya ada salah satu bentuk refleksi di mana setiap prajurit itu harus bisa memaknai secara benar jati diri TNI itu sendiri. Kalau kita mau memaknai secara dalam, ada 3 hal yang menjadi jati diri TNI. Yang pertama adalah prajurit rakyat, yang kedua adalah prajurit pejuang, dan yang ketiga adalah prajurit profesional. Memaknai 3 hal yang penting ini tentu diharapkan memberikan suatu dorongan yang positif untuk mengenal bahwa jati diri TNI itu adalah bersama-sama dengan rakyat. TNI lahir dari rakyat, bertumbuh, berkembang bersama rakyat, dan memperjuangkan bersama rakyat. Apabila hal ini dapat diaktualisasikan dalam refleksi peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-75 ini, tentunya semakin meningkatkan apa yang dinamakan kualitas dan kapabilitas kita sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, selain sebagai bentuk refleksi secara internal, kami pun juga harus bisa menerapkan sistem outward looking yang saya sampaikan adalah bagaimana kita juga melihat keluar untuk bisa mengevaluasi terkait dengan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ini, mampu memberikan kontribusi, mampu membantu masyarakat di masa-masa yang sangat susah seperti ini. Ini menjadi suatu bentuk mirroring bagi kami, melihat dengan kacamata yang benar-benar objektif. Oleh karenanya, di masa-masa yang tidak katakanlah ringan saat ini, maka kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita harus bisa mewujudkan suatu bentuk gotong royong, mewujudkan suatu sinergi, seperti halnya selaras dengan tema yang telah diusung pada tahun 2020 ini, yaitu sinergi untuk negeri untuk mewujudkan Indonesia maju. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
dari bentuk evaluasi secara internal dan keluar ini tentunya harus memberikan suatu dorongan yang positif bagi kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya dan kami yakin benar bahwa kehadiran daripada TNI khususnya Kodim 090 Tenggarong ini harus mampu bisa memberikan kontribusi yang positif, dukungan yang baik kepada pemerintah daerah, dukungan yang baik kepada Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh stakeholder yang ada untuk bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk mewujudkan hal-hal yang baik terkait dengan program-program yang pro rakyat untuk melindungi rakyatnya. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan sejauh ini memang berorientasi untuk terus membantu pemerintah daerah khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita pun terus menggelar suatu kegiatan-kegiatan yang inovatif, kreatif dan membantu pemerintah daerah. Sebagai contoh hal-hal yang sudah dikembangkan ini pun juga orientasinya adalah bagaimana membantu pemerintah daerah dan masyarakat, seperti pengembangan sterilisator, box sterilisator khusus uang, kemudian hand sanitizer, kemudian penerapan tim mobile yang saat ini juga sangat dirasakan membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, bahkan program-program unggulan selama melaksanakan kegiatan di pandemi COVID-19 ini seperti Babinsa Mengajar, kemudian klinik terapung, bahkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produktivitas ketahanan pangan kita juga kita kembangkan dengan mengembangkan pupuk organik cair yang sejauh ini kami bersyukur bahwa hal-hal positif sebagai bentuk kontribusi Kodim kepada pemerintah daerah dalam bentuk sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia ini juga dimonitor oleh pimpinan kita dan ini dinilai sangat baik dan luar biasa. Oleh karenanya tanpa adanya support dari pemerintah daerah, tanpa adanya goodwill dari pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, maka semuanya itu tidak akan mungkin bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya ingin semuanya kita sama-sama menggelar aplaus, tepuk tangan untuk kebersamaan kita yang sangat luar biasa. Dan sebelum menutup sambutan saya pada kesempatan kegiatan Ramatama peringatan hari ulang tahun ke-75 TNI ini, kembali saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada amanatnya peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-75 ini, bahwa sinergitas TNI dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu dengan pemerintah, dengan Polri, dengan seluruh stakeholder yang ada, ini merupakan suatu kunci bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19 ini dengan begitu luar biasa. Oleh karenanya, mari kita wujud nyatakan bentuk sinergitas ini dalam 3K. Mengembangkan komunikasi yang baik, mengedepankan kolaborasi yang baik, dan bagaimana mengedepankan koordinasi yang baik. Dengan menerapkan 3K ini, saya yakin dan percaya kita akan dapat mewujudkan sinergi untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita sekalian untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik pada bangsa dan negara yang kita cintai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara pada terhormat Bapak Haji Khairul Anwar SHMU. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Yang saya hormati Sultan Kutai Kartanegara Ing Mat Tadipura, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pak Kapolres Kutai Kartanegara, Pak Dandim selaku tuan rumah yang punya hajat hari ini, Pak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong yang saya hormati, para pimpinan OPD yang berkenan hadir pada siang hari ini, yang saya hormati pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Seluruh prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur yang tak pernah kita putuskan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, karena masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Darat yang ke-75. Ulangi, TNI yang ke-75 tahun 2020. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabat dan sahabat beliau, agar mendapat syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pertahanan dan keamanan negara dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran TNI. TNI adalah alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok sebagaimana amanat Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Tugas pokok ini dijalankan melalui operasi militer untuk perang. Peran TNI sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional dipisah tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. TNI juga terlibat dalam evakuasi korban bencana alam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa hal tersebut bukan bentuk militeristik yang dapat mengancam demokrasi. Hal ini sebagai bentuk kepedulian TNI dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat yang luar biasa dan patut kita dukung serta apresiasi yang tinggi. TNI menyentuh masyarakat pada hal-hal yang penting yang menjadi kebutuhan mendasar seperti perumahan, bahan pokok maupun kesehatan. Hadirin yang berbahagia, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan ujian bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Indonesia pun terdampak dengan sangat luar biasa. Kehidupan kita tidak lagi sama karena munculnya suatu hal yang sangat mengganggu stabilitas kehidupan kita pada semua aspek kehidupan. Hingga detik ini pun kita masih belum dapat beraktivitas dengan normal karena ada batasan-batasan yang diatur oleh protokol kesehatan yang harus kita taati agar dapat menekan penyebaran coronavirus disease 19 ke masyarakat. COVID-19 menjadi momok yang sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya. Dampak masif yang ditimbulkan dari level atas hingga masyarakat kecil menyebabkan permasalahan-permasalahan baru. Tidak saja masalah kesehatan, tetapi juga pendidikan, hingga yang terbesar adalah permasalahan ekonomi masyarakat. TNI turut serta dalam operasi militernya perang melawan virus corona
COVID-19 harus diperangi karena membawa bencana non-alam. Dampak wabah virus corona dapat menimbulkan ancaman dan gangguan pada warga negara. Tentu karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat. Pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing. Dalam kondisi era tatanan hidup baru, pemerintah juga berencana melibatkan TNI Polri. Tujuannya untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam pelaksanaan protokol cegah penularan COVID-19. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, ditambah lagi kesadaran masyarakat terhadap dampak COVID-19 masih rendah dan kurang disiplin, maka pelibatan TNI menjadi sangatlah urgen. Hadirin yang berbahagia, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pesta demokrasi yang akan menentukan pimpinan daerah untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan tersebut sudah sering kita laksanakan, hanya saja di tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19 semua menjadi berbeda. Kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan COVID-19 harus dilaksanakan secara tertib. Dan yang lebih penting, TNI sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 dalam memutus penyebaran turut menjaga kondisi stabilitas wilayah agar tetap stabil dan kondusif. Demikian besar peran TNI dalam turut menjaga ketahanan dan keamanan bangsa. Selama ini masih belum kita sadari sepenuhnya. Akan tetapi dengan kondisi saat ini, TNI bersama dengan Satpol PP dan unsur lainnya melakukan patroli dan berbagai upaya guna menekan penularan COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semua sumbangsih TNI bagi kemaslahatan rakyat. Kami amat berterima kasih dan mengirimkan doa terbaik untuk seluruh anggota TNI agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tantangan ke depan masih menunggu dan sangat berat. Karenanya momentum bersejarah ini kami berharap agar TNI semakin meningkatkan soliditasnya, juga menjaga sinergitas antara pemerintah, TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Semoga TNI semakin kuat dan mampu menghadapi segala macam ancaman, tantangan dan hambatan dari dalam maupun luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di penghujung sambutan ini saya mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-75, selalu jaya di darat, laut dan udara. Mohon maaf dalam penyampaian tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sekalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Dan untuk prosesi pemotongan tumpeng
Baik Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama prosesi penyerahan tumpeng dan juga kue ulang tahun oleh Dandim 0906 Tenggarong dan Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan perayaan ataupun peringatan kali ini kita akan memberikan piagam penghargaan. Piagam penghargaan yang kami berikan ini langsung dari Bapak Panglima TNI terkait dengan penilaian inovasi kreatif yang sudah dikembangkan oleh salah satu anggota kami, Sertu Giono, yang kebetulan kemarin pun juga naik pangkat ya Pak Giono ya. Nah, jadi ini merupakan suatu apresiasi yang sangat luar biasa dari pimpinan, dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat serta Pangdam serta Danrem. Semoga ini bisa memberikan dorongan yang positif bagi prajurit TNI untuk selalu berbuat yang terbaik bagi nama dan kehormatan satuan dan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian pada kesempatan ini pun juga kami tidak melupakan jasa-jasa para senior dan warakawuri yang juga sudah memberikan dharma baktinya sangat luar biasa bagi TNI. Semoga ini juga memberikan suatu gambaran bagaimana kami juga terus membangun silaturahmi yang baik dengan para senior dan keluarga besar TNI di Kabupaten Kutai Kartanegara.
video Mars TNI dari Paduan Suara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Gita, Kumala, Nusantara. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-75 TNI di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekali lagi, Dirgantara Nasional Indonesia ke-75 tahun, sinergi